Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli dinin wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, teman-teman, eh, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berinteraksi bagi teman-teman yang diberikan karunia oleh Allah SWT berupa kesehatan, kenikmatan, waktu luang, waktu sempat seperti itu, sehingga teman-teman bisa menyaksikan video pembelajaran dari Ustadz pada kesempatan kali ini. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali seperti itu dalam bimbingan klasikal BK seperti itu. Nah, jadi ini adalah pertemuan kedua kita. Yang pertama adalah beberapa pekan yang lalu kita alhamdulillah bisa live via Zoom. Beberapa sudah bisa bertatap muka secara langsung seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman hanya bisa seperti itu melihat video pembelajaran saja seperti itu. Nah, berbicara tentang ini ya, apa itu namanya? Jadi pembahasan pekan lalu bahwa dua hal yang harus teman-teman perhatikan mulai dari sekarang adalah yang pertama adalah menyiapkan diri untuk menyongsong kehidupan atau fase selanjutnya setelah SMP, yaitu SMA seperti itu. Nah, yang kedua adalah teman-teman sudah harus mulai benar-benar serius nih dalam apa? Dalam mencoba ataupun trial dalam hal manajemen waktu seperti itu. Nah, karena apa? Dua hal itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk teman-teman bisa ini menyiapkan diri untuk menyongsong fase selanjutnya, itu apa ya, duduk di bangku SMA seperti itu. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas ataupun saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih kayak gitu kan yang harus dipersiapkan kayak gitu, ataupun apa sih yang harus dipelajari seperti itu. Nah, kita akan mencoba menuju sebuah kesuksesan. Nah, bagaimana sih sukses? Gitu. Setiap orang punya indikator masing-masing tentang kesuksesan. Tetapi indikator untuk kesuksesan pada kesempatan kali ini adalah yang akan kita bahas tentang bagaimana teman-teman bisa dan mampu mempersiapkan diri untuk menyongsong SMA. Nah, salah satu apa yang harus disiapkan? Nah, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yuk, nah jadi hal yang paling mendasar adalah bahwa teman-teman harus mengenali apa minat dan bakat teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman nanti mengenal minat dan bakat, itu insya Allah teman-teman akan lebih mudah seperti itu untuk menentukan pilihan untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Seperti itu. Nah, berbicara tentang kesuksesan nih, pasti teman-teman berpikir seperti itu, bahwa sukses itu adalah hanya kata untuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang pandai, gitu kan? Orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Nah, terkadang kita melihat ataupun memandang bahwa kata-kata pintar, cerdas, ataupun sukses itu hanya bagi mereka yang ini ketika memiliki nilai tinggi seperti itu, terus juara kelas terus kayak gitu. Nah, tetapi kesuksesan itu tidak hanya sebatas seperti apa yang kita pikirkan selama ini, bahwa setiap kita apa
setiap kita adalah spesial. Nih, setiap kita adalah spesial ya, dengan keunikan kita masing-masing. Jadi, kalau teman-teman melihat ataupun sering melihat sepak bola seperti itu, mungkin nggak teman-teman melihat bahwa dalam satu lapangan itu adalah yang berisi kiper semua ataupun yang berisi striker semua. Nah, seperti itu. Jadi, dalam satu permainan ataupun dalam suatu permainan sepak bola itu pasti mereka punya posisi masing-masing ya, ada kiper, ada striker, ada gelandang, ada back. Nah, seperti itu. Jadi itulah kita dari awal ataupun terlahir itu sangat spesial kayak gitu dengan keunikan masing-masing. Mungkin dari teman-teman ada nih yang ini nilainya bagus-bagus seperti itu. Nah, ini bagus-bagus. Terus kemudian ada juga teman-teman yang pintar ataupun pandai di bidang non akademik, misal ekstrakurikuler, ketika lomba juara terus, ketika ada apa ya, ada perlombaan selalu ikut seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari apa, keunikan yang teman-teman miliki seperti itu. Jadi jangan pernah teman-teman menganggap ataupun berkecil hati bahwa wah, saya kan nggak pintar, nggak pandai, nggak pernah mendapatkan nilai 100 kayak gitu. Nah, namun jangan berkecil hati karena kesuksesan itu tidak melulu dengan nilai yang tinggi seperti itu. Yang penting teman-teman mampu mengenali keunikan ataupun keistimewaan yang teman-teman miliki seperti itu. Nah, itu yang penting. Kemudian Allah tekankan bahwa dalam surat Al-Isra seperti itu kan, nah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing, maka Tuhan lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya seperti itu. Nah, jadi kaitannya adalah bahwa itu tadi, setiap orang itu berbuat sesuai dengan bidangnya seperti itu. Kayak misalkan, apalagi nih contohnya yang lebih kompleks, apa ya, misalkan berbicara tentang dalam sebuah apa ya, mungkin itu tadi ya, yang dalam sepak bola tadi yang lebih kompleks, yang mudah teman-teman bisa lihat kayak gitu kan, bahwa keragaman ataupun keunikan dari posisi yang diambil ataupun yang ditempati oleh pemain sepak bola itu adalah sama pentingnya seperti itu. Jadi maka berbanggalah bagi mereka yang sudah paham kespesialannya pada diri mereka masing-masing seperti itu. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi bahwa setiap kita adalah spesial kayak gitu. Nah, apa hubungannya dengan minat dan bakat kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah punya deskripsi masing-masing ya tentang minat dan bakat kayak gitu kan. Tapi di sini saya akan coba jelaskan secara tekstual bahwa apa sih sebenarnya minat dan bakat itu. Nah, teman-teman bisa baca gitu kan, bahwa bakat adalah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang untuk belajar dalam waktu atau tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasil justru lebih baik kayak gitu. Bahkan bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman punya teman nih, dia itu ini kalau belajar itu singkat banget gitu kan, nggak perlu ngoyo kayak kita ngulang-ulang ataupun kemudian waktunya lama, enggak kayak gitu. Nah, itu adalah bakat dari seseorang. Kalau orang berbakat dalam basket, maka sekali lihat dia akan langsung bisa gitu untuk meniru apa yang disebutkan oleh gurunya. Begitu juga ketika dia berbakat di matematika, nah, itu dia melihat contoh sekali ya langsung dong gitu loh.
langsung paham gitu, nggak kayak kita mungkin harus ngulang-ngulang tanya, Ustaz ini kayak gimana sih gitu, ini kalau kayak gini gimana. Itu adalah bedanya bakat ya, ataupun bakat itu seperti itu kurang lebihnya. Kemudian minat, apa sih minat kayak gitu kan. Nah, minat adalah ini kecenderungan seseorang yang ditanya dengan rasa senang atau ketertarikan pada objek tertentu. Nah, jadi minat itu adalah lebih ke kecenderungan ataupun keinginan teman-teman pada suatu objek tertentu, dan itu disertai dengan rasa senang kayak gitu. Kemudian contohnya apa? Contohnya ketika teman-teman berminat ikut bulu tangkis ataupun ikut robotik ataupun ikut ekskul yang lain seperti itu, bela diri kayak gitu. Nah, itu adalah minat ya, minat. Teman-teman yang lakuin itu gak terpaksa sama sekali, happy gitu kan, enjoy. Nah, itu adalah minat gitu ya teman-teman. Jadi keinginan untuk terlibat dalam aktivitas tertentu gitu. Jadi itu adalah minat teman-teman, minat ke basket, pengen ikut basket. Nah, itu adalah minat ya teman-teman. Oke, ini Ustaz ada video pendek nih, video pendek tentang macam-macam minat dan bakat gitu. Silakan disimak terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi adalah ini video singkat tentang macam-macam minat dan bakat gitu.
ada beberapa minat dan ada beberapa juga bakat. Salah satunya adalah bakat verbal, numerik kayak gitu kan, atau relasi ruang, dan juga minat vokasi dan itu ya, itu namanya profesional gitu. Singkat ya itu penjabaran singkat terkait tadi macam-macam minat dan bakat. Nah, kita akan melihat slide selanjutnya. Ini ada siapa teman-teman? Tahu nggak kira-kira? Oke, kalian menjawab Thomas Alva Edison. Benar ya, Thomas Alva Edison. Siapa sih Thomas Alva Edison itu? Teman-teman masih sudah tahu siapa Thomas Alva Edison. Oke, nah Thomas Alva Edison itu adalah apa ini ya? Penemu ya, penemu bola lampu pijar. Kenapa kok enggak pencipta? Nah, karena segala sesuatu ini sudah diciptakan oleh Allah gitu. Tinggal manusia menemukan, menggali, mengolah. Nah, jadi Thomas Alva Edison itu adalah penemu bola lampu pijar. Gitu. Bayangkan teman-teman, Thomas Alva Edison ini sudah melalui 9.000 kali lebih percobaan sebelum akhirnya Thomas Alva Edison ini berhasil menyalakan lampu atau lampu pijar secara terang kayak gitu. Bayangkan 9.000 itu aja ketika mencoba sesuatu hal yang baru kayak gitu, ataupun mencoba sesuatu hal yang mungkin kita memang benar minat di situ 2-3 kali bahkan 10 kali aja kita sudah futur ya, sudah lesu loyo gitu. Nah, bayangkan Thomas Alva Edison sampai 9.999 kali baru berhasil, itu lamanya seperti apa kayak gitu. Nah, kayak gini lah, seperti inilah ketika salah satu contoh ketika seseorang memadukan antara bakat dan minat ya, bakat dan minat. Ketika seorang bakatnya sudah alami bagus kayak gitu, seperti tadi dari lahir sudah cerdas kayak gitu, kemudian minatnya di situ juga tinggi. Salah satu contoh adalah Thomas Alva Edison kayak gitu, mampu berhasil menemukan lampu pijar gitu yang mungkin orang dahulu itu mengiranya sesuatu yang mustahil kayak gitu. Sama seperti penemu pesawat terbang ya, pesawat terbang ini yang diragukan gitu, ataupun Microsoft gitu kan yang tertolak proyeknya gitu, kemudian berhasil seperti itu. Itu adalah segelintir contoh ya teman-teman, gimana ketika bakat itu di apa sih pentingnya minat dan bakat gitu teman-teman ya. Nah, ini yang sudah harus teman-teman pikirkan dari sekarang, apa sih pentingnya gitu kan. Kita mengetahui minat kita di mana, bakat kita apa kayak gitu. Nah, itu akan mempermudah kita dalam apa? Dalam menentukan pilihan karir ataupun jurusan pendidikan kayak gitu. Nah, teman-teman di sini kan sudah kelas 9 nih, sudah kelas 3. Nah, tantangan baru untuk teman-teman adalah bahwa teman-teman sudah siap untuk memilih jenjang pendidikan selanjutnya gitu. Teman-teman harus lanjut kemana, teman-teman harus memilih jurusan apa. Nah, teman-teman sudah harus memikirkan dari sekarang ini, dari melihat minat dan bakat teman-teman ada di mana kayak gitu. Nah, itu pentingnya teman-teman mengetahui minat dan bakat, mempermudah memilih atau menentukan jurusan gitu, karir. Nah, kemudian bagaimana sih caranya biar kita itu tahu minat dan bakat kita di mana kayak gitu. Nah, salah satu cara yang paling akurat, paling bagus ataupun paling tepat insya Allah kayak gitu, salah satu ya teman-teman, itu adalah dengan melakukan apa, tes minat dan bakat gitu. Tapi tidak apa ya, tidak sepenuhnya itu benar ya, ataupun tidak sepenuhnya itu di sana doang gitu, di sana saja yang kita bisa lakukan kayak gitu. Tapi hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah menggali dulu minat kita itu ada di mana kayak gitu. Nah, sayangnya di SMP Salman itu belum terfasilitasi ya untuk tes bakat dan minat kayak gitu. Nah, tapi dari tim BK sendiri sudah berupaya kayak gitu, dengan apa, meminta teman-teman untuk mengisi kuesioner dan angket yang kemarin sudah teman-teman isi kayak gitu. Nah, itu ada form bahwa teman-teman sudah pernah ikut lomba apa aja dan juara apa aja, kemudian teman-teman minatnya itu di mana kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu upaya BK untuk mengetahui minat dan bakat teman-teman sebenarnya ada di mana kayak gitu. Supaya apa? Supaya kedepannya pas ataupun ketika konseling teman-teman
menentukan penjurusan itu akan lebih mudah, datanya itu ada ya gitu teman-teman. Misal Ustaz saya itu pengen masuk IPA tapi teman-teman ini ternyata ini apa ya, lebih bakatnya tuh ke IPS atau ke bahasa gitu, sering juara pidato ataupun ini. Nah itu teman-teman harus mempertimbangkan lebih ini ya, lebih jauh lagi gitu, karena ketika teman-teman nanti memilih jurusan dan ternyata kok itu tidak sejalan dengan apa yang teman-teman kuasai, passionnya itu, nah itu akan teman-teman akan menemukan kesulitan kayak gitu. Nah biar lebih mudah itu tadi sejalan dengan minat dan bakat kayak gitu. Jadi teman-teman eh, bakatnya itu di numerik tadi, angka-angka, ya masuk IPS gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau mau lebih afdal, lebih apa ya, melakukan tes minat dan bakat gitu. Nah sebenarnya apa sih hubungan minat dan bakat gitu kan, tadi sempat disinggung juga terkait Thomas Alva Edison gitu kan, bahwa Thomas Alva Edison tuh banyak sekali melakukan percobaan gitu ya. Nah apa sih hubungannya bakat kayak gitu. Nah asal mulanya itu adalah satu ya teman-teman, ingin tahu ya, ingin tahu gitu kan. Kemudian ketika kita ingin tahu, maka ada keinginan kita untuk mencoba melakukan apa yang kita inginin, yang kita inginkan kayak gitu. Misal teman-teman ingin nih mencoba ikut ini, ikut futsal karena lagi rame ini futsal gitu kan. Teman-teman pengen ikut, nah itu adalah minat ya, itu adalah minat gitu. Awal mulanya itu di situ. Kemudian teman-teman melakukan sekali, beberapa kali gitu, kemudian muncul apa? Nah itu dinamakan minat situasional. Jadi minatnya itu sebatas ikut-ikutan kayak gitu, ikut-ikutan teman, ikut-ikutan lingkungan, ikut-ikutan yang sekarang lagi hangat kayak gitu. Kalau sekarang di Jogja itu sepedaan gitu kan, sepedaan, nah, itu lagi hangat. Nah, mungkin teman-teman kalau di asrama sudah sering sepedaan ya, terus sekarang jadi minat hobi banget sepeda juga di rumah, padahal dulu di sekolahan malas-malesan. Nah itu jangan-jangan teman-teman minatnya itu situasional aja gitu loh, nggak yang apa ya, benar-benar minat dari dalam diri, tapi ya ikut-ikutan karena sekarang yang lagi booming itu kayak gitu. Nah kemudian ada apa lagi, nah sama, ingin tahu kemudian dilakukan berulang kali. Nah mungkin kalau teman-teman yang dari SD ikut klub, nah ini salah satunya itu keseriusan itu adalah ikut klub ya, teman-teman ikut klub robotik, klub panahan, klub futsal, klub bola ataupun klub-klub yang lain. Nah itu adalah salah satu ikhtiar teman-teman untuk menggali apa, minat teman-teman itu ada di mana kayak gitu. Maka beruntunglah bagi teman-teman yang dari kecil itu sudah menekuni satu minat kayak gitu, misal robotik robotik terus bahkan pernah juara. Nah itu adalah salah satu minat yang berujung ke penggalian bakat teman-teman kayak gitu. Nah kemudian apa, itu menjadi minat pribadi teman-teman gitu. Jadi ketika tadi ada minat situasional, maka ada juga namanya minat pribadi. Minat pribadi itu apa? Minat pribadi adalah ketika teman-teman itu uh, ada rasa ingin tahu kemudian melakukannya berulang kali di sini. Nah berulang kali, kalau di sini tadi cuma sekali, dua kali, tiga kalian, kalau di sini teman-teman ini berulang kali dan dibuktikan dengan apa, ikut klub, ikut kumpulan ataupun ikut timnya. Nah itu adalah menjadi minat pribadi dan insya Allah itu nanti akan apa, berujung pada penggalian bakat kayak gitu. Nah jadi sebenarnya bakat itu bisa dilihat juga, digali dari mana, dari rasa ingin tahu dan kemudian prosesnya seperti ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi bakat itu memang sulit untuk kita temukan gitu, tapi bukan berarti tidak mungkin. Terus satu caranya apa, itu nanti kita punya minat kemudian kita tekuni, siapa tahu itu bakat kita. Nah itu ya, siapa tahu itu bakat kita. Jadi nggak ada salahnya ketika teman-teman minat di suatu objek gitu kan, teman-teman ini diulang-ulang terus saja gitu, yang penting itu bermanfaat untuk teman-teman kayak gitu. Kalau minatnya game, wah itu apa ya, game itu hal yang mubah ya teman-teman ya, mubah. Tapi kalau sampai teman-teman kebanyakan game ataupun sampai melupakan kewajiban, nah itu bukan mubah lagi, nanti jatuhnya ke makruh bahkan sampai haram kayak gitu. Nah atau kalau yang ahwat apa ya, Korea ya,
Korea atau apa nih sekarang lagi booming nih. Nah itu, jadi boleh-boleh saja gitu kan menyukai sesuatu yang mubah, tapi jangan sampai kita mengorbankan masa depan kita untuk sesuatu hal yang mungkin itu nggak tahu gitu, secara pasti ujungnya mau kemana. Gitu ya teman-teman ya. Eh, Mungkin materinya cukup ya, cukup simpel gitu kan, sedikit. Nanti ketika ada ingin tanyakan teman-teman bisa move atau pindah ke ini, ke Google Classroom. Nanti ada tugas juga yang ingin Ustadz berikan kepada teman-teman. Mudah aja sih tugasnya, nggak yang susah-susah harus ngitung atau gimana, tapi teman-teman harus mencoba untuk menggali ya, menggali minatnya teman-teman sekarang apa dan kira-kira bakatnya teman-teman di mana. Nah itu, nah itu guys, seperti itu cara Rinci nanti Ustadz berikan di Google Classroom ya, di Google Classroom teman-teman. Oke, materinya cukup sekian, nanti kita pindah ke Google Classroom. Teman-teman ketika melihat ini kayak gitu, kita akan diskusi di situ. Semoga nanti lebih lancar diskusinya, lebih, karena ada dua arah ya, nggak sekarang ini cuma satu arah doang gitu. Mungkin sudah cukupkan dulu untuk materinya. Semangat teman-teman di masa pandemi ini harus lebih produktif ya, lebih produktif melakukan eksplorasi diri. Seperti yang saya sampaikan dulu, di masa pandemi ini adalah kita dilatih untuk apa? Untuk keluar dari zona nyaman dan mencari zona nyaman yang lain gitu. Oke, baik teman-teman, saya cukupkan sekian. Kita nanti bertemu dalam kesempatan lain kali, lain waktu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.